Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat At-Takatsur ayat ke-1, 2, 3, dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Baiklah, kita memulai dari ayat yang pertama yang didahului dengan alhaakum. Alhaakum artinya telah melalaikan kamu. Tentu di sini terdiri dari alha yang merupakan fi'il madhi, kata kerja yang lampau yang tentu saja mabni atas fathah, yang fathahnya muqaddarah atas alif yang tadi alifnya alif mamdudah. Mana amina zuhuriha ta'adzur, ya, karena dia tidak mampu menerima harokat, ya, uzur, tidak mampu menerima harokat. Sedangkan kaf dengan mim yang menunjukkan jama ini, ya, kafnya sebagai dhamir mutasil mabni atas dhammah di sana, fi mahalli nasbin, mahalnya adalah nasab karena dia sebagai maf'ul bih. Jadi alhaakum ini merupakan fi'il kata kerja, dalam hal ini adalah fi'il madhi dan maf'ul bihnya. Tentu pertanyaannya adalah di manakah atau apakah, siapakah fa'il atau pelakunya? Meskipun kita sudah melihat, ya, secara mustatirnya ini mengandung fa'il atau pelakunya adalah hiya, tetapi hiyanya ataukah muncul mustatir saja atau baris nanti akan terlihat, ya, sebagai fa'il atau pelakunya. Tetapi kita fokus dulu di alha, di mana alha merupakan fi'il madhi, ya, dia kata kerja yang lampau. Tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi, ya, karena mutasarrif ini bisa ditasrif secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Dari alha yulhi, ilhaan, mulhin, mulhan, alhi, la tulhi. Dan kita juga bisa mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Alha, alhaya, alhaw, alhaj, alhata, alhaina, alhaita, alhaituma, alhaitum, alhaiti, alhaituma, alhaitunna, alhaitu, alhaina. Maka alha di sini, ya, sekali lagi ini merupakan fi'il madhi mabni atas fathah yang diperkirakan, ya, muqaddarah atas alif, ya, yang tidak mampu menerima harokat, ya, alha di sini. Nah, ini berkaitan dengan fa'il pelakunya adalah huwa atau dia. Maka kita akan ketahui siapakah huwa atau dia yang dimaksud adalah at-takatsuru, bermegah-megahan. Jadi siapakah yang menjadi subjek pelaku dari sesuatu yang melalaikan kamu itu adalah at-takatsur, ya. Posisinya at-takatsur ini sebagai fa'il yang posisinya diakhirkan setelah maf'ul bihnya, ya. Maf'ul bihnya ini adalah kum tadi, ya. Kamu telah melalaikan kamu. Siapakah yang melalaikan kamu adalah bermegah-megahan. Jadi at-takatsuru, kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena dia sebagai fa'il atau subjeknya, yang tentu saja fa'il atau subjek itu, pelaku itu masuk dalam marfu'atul asma. Isim-isim yang marfu tanda rofa'nya adalah dhammah di sini di bagian akhirnya, ya. Jadi posisinya kebalik, ya. Fi'il maf'ul bih baru fa'ilnya. Tetapi antara fa'il dan fi'ilnya tentu
harus selaras ya, karena ini adalah fa'ilnya. Tentu di sini kaitannya di sini alha dengan mengandung fa'il atau pelakunya itu tadi kalau dikaitkan dengan domirnya adalah huwa, yakni siapa? At-takatsur. Ya. Berikutnya adalah hatta. Ya, hatta zurtumul maqabiro. Hatta ini artinya sampai. Kita tahu hatta ini masuk dalam huruf jar ya, dia tentu menjadikan setelahnya menjadi majrur, tetapi nanti agak menarik karena setelah hatta ternyata zurtum ya, merupakan ya yang merupakan fiil ya, fiil dan fa'ilnya. Tentu ada sesuatu yang menarik di sini. Hatta artinya hingga atau sampai. Sekali lagi dia merupakan huruf ghoyah mabni atas sukun di sana dan dia menjerkan ya, menjerkan. Ya, apa yang dijerkan berikutnya adalah ya hatta zurtum ya, hingga kamu masuk atau melewati atau berziarah atau ya boleh dikatakan bertemu ya, di sini kamu melewati atau kamu masuk ya. Zurtum ya, secara kita lihat secara sekilas zurtum ini tentu merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Dia mabni atas sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rofa mutaharik berupa tak di sini dengan mim yang menunjukkan jamak, maka dibaca zurtum. Ya, kalau kita perhatikan sekali lagi, hatta ini kan huruf ghoyah, dia juga menjerkan. Tentu yang dijerkan itu biasanya kan isim, karena secara teori kita tahu bahwa fiil tentu tidak bisa menjadi majrur ya, secara teori seperti itu, sehingga zurtum ini kan fiil dan fa'ilnya di sini ya, tentu ya ini ada sesuatu yang menarik karena sesungguhnya zurtum ini ya, zurtum ini sejatinya dia dimaknai sebagai masdar muawwal ya, masdar muawwal yang kemudian kita menyebutnya sebagai kata kerja yang dibendakan ya, kata kerja yang dibendakan. Jadi sampai proses kejadian kamu melewati atau kamu masuk ya, jadi bukan aktivitasnya tapi ini adalah sebuah keadaan atau sebuah kata kerja yang dibendakan ya, yang dibendakan. Jadi bukan kata kerjanya tapi kata kerja yang dibendakan yang kita tahu sebagai masdar muawwal. Tentu zurtum ini sejatinya ada huruf masdari yang tidak dimunculkan di sini, maka sejatinya ini adalah ada huruf masdariyah di sana yang menjadikan zurtum ini menjadi masdar muawwal ya, seperti itu. Nanti kita akan coba bahas lebih rinci bagaimana huruf masdariyah ini kemudian tidak muncul ya, secara penampakan di sini kan kita langsung hatta zurtum ya, tidak ada huruf masdarinya yang menjadikan zurtum ini menjadi masdar muawwal ya. Jadi seperti itu. Maka kita pertama perhatikan zurtum ya sebagai fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau. Mutasharrif kita bisa mentasrifnya secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar maf'ul ya, masdar fa'il maf'ul, fi'il nahi maupun fi'il amr maupun fi'il nahinya ya. Sekali lagi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahinya dari zara yazuru zauron, zairun mazurun, zur la tazur ya. Dan kita juga bisa mentasrif sehingga kenapa sampai pada zurtum ya, pilihan-pilihan katanya itu setelah kita mentasrif secara lughawi ya, karena sorof ini untuk mencari bentuk yang pas untuk bisa ditempatkan dalam sebuah kalimat itu. Maka dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Maka ya fi'il madhi dari zaro ya, zaro zaro zaru zarot zarota, zurna zurta zurtuma zurtum zurti zurtuma zurtunna zurtu zurna ya. Memang ini ketika fi'il mu'tal ya, di mana kata kerja itu mengandung huruf ilat, maka ada sesuatu yang
unik ya, polanya menjadi berubah ya. Yang awalnya zaro, zarot, zarota tiba-tiba menjadi zurna, zurta, zurtuma, zurtum, zurti, zurtuma, zurtunna, zurtu, zurna ya. Luar biasa ya, memang seharusnya kita belajar dulu iklal ya, tetapi karena kita nahwu sorof dasar ya, langsung saja kita menggunakan penggunaannya yang sudah jadi, di mana di sini zaro ketika bertemu dengan antum ya, bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, maka dia mabni atas sukun di sana menjadi zurtum ya. Berikutnya adalah maqabiro, ke dalam kubur ya, maqabir, kubur, dia merupakan maf'ul bih atau objeknya ya. Zurtum itu kan tadi udah tahu ada fiilnya, ada fa'ilnya, maka di sini ada maf'ul bihnya atau objeknya, sehingga kita tahu maf'ul bih tentu mansub, tanda nasabnya adalah harokat fathah di bagian akhirnya. Berikutnya di ayat yang ketiga adalah kalla saufa ta'lamuna, janganlah begitu ya, kelak kamu akan mengetahui ya. Pertama kalla, jangan begitu. Ini ya kita mengenalnya sebagai huruf di sini harfu rad'in atau huruf rad'u ya, yang di sini mabni atas sukun di sana ya. Kalla ini akan menjadi pembahasan khusus ya. Sekali lagi, kalla ini merupakan huruf rad'u atau huruf zajru ya, yaitu untuk menafikan ya, meniadakan dan sekaligus mengingatkan sebuah kesalahan, sehingga diartikan sekali-kali tidak ya. Jadi dinafikan dulu dan kemudian juga diingatkan bahwa itu adalah merupakan sebuah kesalahan. Jadi bermegah-megahan itu ya jangan sampai menjadi bagian dari kehidupan kita yang kita jalankan. Maka di sini kalla, jangan begitu, sekali-kali tidak ya, sekali-kali tidak. Ini makna dari kala, yakni huruf rad'u atau huruf zajru, menafikan dan sekaligus mengingatkan sebuah kesalahan. Saufa artinya kelak ya. Kita tahu bahwa saufa ini masuk dalam salah satu pembahasan ya, ketika kita awal-awal berbicara. Salah satu tanda fi'il itu biasanya ciri-ciri fi'il itu diawali dengan sa atau saufa. Kalau sa waktunya pendek, yang akan datangnya pendek, sedangkan saufa ini yang akan datangnya itu aktivitas atau kata kerja yang akan, pekerjaan yang akan dilakukan itu kelak nanti ya, masih jauh. Dalam hal ini kelak kita nanti setelah di alam kubur dan juga setelah kita di alam akhirat ya. Saufa artinya kelak ya. Ini huruf istiqbal ya, untuk menunjukkan yang akan datang ya. Tentu mabni alal fathi, tetapnya atas fathah di sana. Berikutnya ya, setelah saufa tentu sebagai ciri-cirinya ini masuk dalam fiil atau kata kerja. Karena saufa itu istiqbal, maka ini fiilnya pasti fiil mudhore ya. Kita tahu ini fiilnya mudhore. Kenapa? Di sini ada huruf mudhoro'ah berupa tak di sana ya. Ta'lamuna, kamu akan mengetahui ya, kamu akan mengetahui ya. Tentu ini fiil mudhore ya, dia marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun ya, thubutun nun dengan tetapnya nun, karena dia tajarud ya, sepi dari amil jazm maupun amil nasab ya, sehingga dia marfu, tanda rofaknya adalah thubutun nun ya. Kenapa? Karena dia masuk dalam af'alul khamsah, fiil yang 5, dan wawu di sini, wawu jamak di sini sebagai ya tentu dhamir mutasil mabni atas sukun di sana, fi mahalli raf'in, mahalnya adalah rofa sebagai fa'il ya. Kalau kita perhatikan ini kan terdiri, ta'lamuna ini terdiri dari fi'il dan fa'il ya. Fi'ilnya tadi ya, kata kerjanya mengetahui, akan mengetahui, wawu jama sebagai fa'il. Lalu pertanyaannya adalah maf'ul bihnya mana ya? Maf'ul bih atau objeknya mana? Di sini maf'ul bih atau objeknya tidak terlihat ya. Boleh dikatakan mahdhuf, dia dihilangkan, sehingga kalla saufa ta'lamun
Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Akan mengetahui apa? Ya kan pertanyaan seperti itu. Maka maf'ul bihnya dihilangkan. Nah, di sini warna di sini masih ada kaitannya mengetahui akibat perbuatanmu. Itulah maf'ul bih atau objeknya ya. Yang tentu di sini tidak dimunculkan di dalam surat At-Takatsur ayat 3 ini. Ya. Maka berikutnya kita akan coba mengulang kembali ta'lamuna yang merupakan fi'il mudhari. Tentu kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya adalah alima ya'lamu ilman, alimun ma'lumun, i'lam la ta'lam. Dan kita juga bisa mentasrif secara lugawi ya, tentu berkaitan dengan dhamair atau isim-isim dhamir yang ada sehingga nanti penempatannya bisa pas untuk kalimat yang dimaksud. Tentu kita bisa merunutnya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lah terlihat di sini ya antum ya sebagai ditandain kotak ini. Tentu nanti akan kita ketahui bahwa fa'il atau pelakunya di sini berkaitan dengan antum ya, antum atau kalian semua. Maka ya'lamu ya'lamani ya'lamuna, ta'lamu ta'lamani ya'lamna, ta'lamu ta'lamani ta'lamuna, ta'lamina ta'lamani ta'lamna, a'lamu na'lamu ya, di sini ta'lamuna ya. Berikutnya adalah thumma. Thumma artinya kemudian, tentu ini masuk dalam atof ya, dia menjadikan setelahnya ma'tuf ya. Thumma artinya kemudian, huruf atof mabni al-fathi ya. Kemudian ini menunjukkan bahwa ini sebuah urutan atau tertib ya. Maka berikutnya adalah kalla saufa ta'lamun, janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui ya. Pembahasannya sudah kita bahas di ayat sebelumnya. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun, tentu sama dalam pembahasannya. Maka di dalam surat At-Takatsur ayat 1-4 ini kita sampaikan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamuna, thumma kalla saufa ta'lamuna. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu, dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu itu. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.